Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Ardi. Oke, setelah kalian mempelajari organ ekskresi ginjal yang kemarin, kita lanjut ke selanjutnya, yakni kulit. Oke, kulit memiliki beberapa lapisan. Yang pertama epidermis, kedua dermis, ketiga hipodermis. Oke, fungsi kulit dulu. 1. Melindungi jaringan yang di bawahnya dari gesekan, benturan, cahaya, kuman, dan zat kimia. Yang kedua, mengurangi kehilangan air. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, menerima rangsangan dari luar. Yang kelima adalah alat ekskresi. Nah, ini gambaran umum dari kulit yang dipotong secara melintang ya. Nah, ini sel otot. Ini sel otot, ini kulitnya dari sini sampai sini. Nah, ini yang kulit secara normal. Nah, di sel-sel kulit ini ada yang biasa kita sentuh. Nah, ini sel-sel kulitnya. Ini lapisan Malpighinya di sini. Lanjut. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Di epidermis itu ada 3 bagian, yaitu stratum corneum, stratum germinativum, dan stratum granulosum. Nah, apa bedanya? Di sini bedanya cuma hanya lapisan saja. Dan di stratum granulosum ini terdapat pigmen melamin. Nanti kita bahas di kelas 11 SMA. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini yang berperan adalah ini di sistem ekskresi, di kelenjar keringat, karena ekskresi kulit itu hanya mengeluarkan apa? Keringat. Nah, sebenarnya nggak hanya keringat, minyak juga bisa, tapi yang namanya sistem ekskresi itu adalah sistem yang mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Oke, lanjut. Nah, ini letak saraf-saraf pada kulit. Ini panas, ini sentuhan ringan, ini rasa sakit, yang ini dingin, yang ini rambut. Nah, ini akan kita bahas di kelas 11 juga, yakni di saraf. Oke, nah, terus apa sih yang diekskresikan oleh kulit? Yang diekskresikan kulit itu sedikit hanya air, ion-ion, NaCl, dan urea. Nah, terus apa bedanya dengan ginjal kemarin? Kan kalau kita pipis juga mengeluarkan ini. Nah, di sini ketika penyaringan di ginjal itu kan darah, mulai darah. Nah, kalau di kulit itu lebih ke efisiensi ekskresinya. Jadi misalkan nih, sel otot kalian habis olahraga. Nah, otomatis kan yang melakukan metabolisme kan ada banyak tuh dari sel-selnya. Nah, selain dari diangkut melalui darah, akan lebih efektif atau lebih cepat jika itu melalui kulit atau kelenjar keringat tadi. Jadi istilahnya otot itu kan melakukan metabolisme. Nah, setelah melakukan metabolisme, langsung ada yang diekskresikan, diangkut melalui darah, ada yang langsung dilemparkan ke sini gitu. Nah, itu yang olahraga. Misalkan lagi kalau kita nggak olahraga, tapi di kondisi ruangan panas. Nah, tetap ingat, metabolisme itu dipengaruhi suhu juga. Nah, ketika suhunya tinggi, otomatis laju metabolismenya juga ikut tinggi. Nah, ketika laju metabolisme tinggi, otomatis perombakan makanan-makanan atau perombakan mineral-mineral itu semakin cepat. Nah, akhirnya timbullah ini ion-ion, habis itu garam berlebih dan urea. Nanti langsung diekskresikan ke kulit. Itu bedanya kulit sama organ ginjal. Kalau ginjal itu penyerapan melalui darah, kalau kulit penyerapan melalui sel-sel otot, seperti itu. Yang nggak hanya sel otot, bisa juga melalui darah juga bisa, tapi di kulit ini, kalau melalui darah itu lewat pembuluh kapiler, gitu, seperti itu. Dan ini hasilnya ya keringat-keringat kalian, gitu loh. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke paru-paru, langsung kita beres ya sampai selesai. Nah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, di paru-paru ini tuh gampang sekali, yaitu apa yang diekskresikan ini. Cuman ini. C6H12O6 tambah oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, ketika ada yang bertanya, loh, apa hubungannya glukosa dengan oksigen? Gini, maksudnya gini. Ketika kita menghirup udara, itu kan yang masuk oksigen. Nah, di dalam tubuh kita ini itu memerlukan metabolisme. Nah, metabolisme itu bahan utamanya itu adalah glukosa. Nah, glukosa ini didapat dari mana? Betul, ada yang dari nasi, ada yang dari gula, dari madu, dari kurma, terserah. Yang penting itu glukosa.
glukosa. Nah, tipikal glukosa itu apa? Biasanya apa? Biasanya rasanya manis. Nah, habis itu metabolisme itu membutuhkan oksigen. Nah, ketika metabolisme itu membutuhkan oksigen, maka C6 ini akan dirombak, dipecah, dan akan mengikat satu oksigen sebagai hasil dari metabolisme. Nah, setelah itu, akhirnya penggabungan C1 tadi dengan O2 tadi, itu akan diangkut dengan darah. Nah, diangkut dengan darah menuju ke sini, alveolus. Nah, di alveolus ini nanti itu adalah pertukaran antara oksigen dengan CO2. Nah, barulah nanti CO2-nya itu dialirkan ke atas, ya, dialirkan ke atas. Ini diganti ya, dialirkan ke atas, keluar melalui hidung. Nah, terus uap air itu apa? Kok ada uap air? Nah, uap air ini tuh sebagai apa ya istilahnya? Pelembab ya, lembab. Di sini kan lembab. Nah, itu yang kita keluarkan itu juga dengan uap air. Kalau kalian nggak percaya uap air ini, ketika kalian istilahnya ngabab di depan cermin atau mengembuskan nafas di depan cermin, pasti akan keluar embun-embunnya, itu air. Seperti itu. Nah, di bronkus ini, di alveolus ini, tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan CO2. Pasti kalian sudah mengerti semua lah. Orang kalian sudah SMP kelas 8, saya yakin orang-anak David itu sudah cerdas kok. Amin. Nah, selesai dari sini. Ini gampang, cuma ini aja kok. Kalian nggak perlu bingung-bingung. Ini aja yang perlu diekskresikan. Karbon dioksida ini. Oke, lanjut. Nah, ini ke hati. Ini yang agak rumit sedikit. Nah, di hati ini perannya apa? Perannya adalah mengekskresikan empedu, zat empedu ini diekskresikan ke saluran pencernaan. Nah, fungsinya apa sih kok harus disekresikan ini? Nah, kalian pernah tahu darah? Lah, darah itu kan juga termasuk sel, juga bisa mengalami kematian. Nah, ketika sel darah itu mati ya, maka sel darah itu akan dirombak oleh hati di sini. Dirombak oleh hati. Nah, setelah dirombak oleh hati, nah, nanti sel darah itu nanti dipecah ke bagian-bagiannya. Nah, biar kalian nggak bingung, kita lanjut dulu. Nah, ini. Nah, sel darah merah tadi yang saya bilang, itu kan dirombak oleh hati tadi. Dirombak oleh hati, dipecah menjadi hemoglobin. Nah, hemoglobin yang ada di hati ini nanti dipecah lagi menjadi hemin, zat besi, dan globulin. Nah, untuk kita bahas dulu yang zat besi. Untuk zat besi akan dimasukkan ke sumsum tulang, dilanjutkan ke sumsum tulang untuk membentuk bahan hemoglobin baru yang nantinya dibuat apa? Mengganti sel darah merah. Itu. Jadi zat besi kembali untuk dirombak, kembali dibentuk di sumsum tulang agar menjadi sel darah merah baru. Yang kedua itu globin. Nah, globin ini dipecah menjadi asam amino untuk dijadikan protein lain, misalkan enzim-enzim atau apa itu. Paham ya dari sini ya? Zat besi nantinya akan diubah menjadi hemoglobin. Benar. Seperti pencernaan kemarin, kan kita butuh zat besi untuk menambah jumlah darah atau menambah sel darah merah. Ini fungsinya. Nah, terus habis itu globin ini membentuk protein lain. Nah, yang ketiga adalah hemin. Nah, hemin ini akan dipecah menjadi biliverdin. Nah, biliverdin itu apa? Kalian tahu empedu, gallbladder. Nah, itu zat hijaunya itu namanya ini biliverdin. Nah, sedangkan cairannya itu bukan biliverdin. Cairannya ya cairan empedu sendiri. Sedangkan biliverdin itu adalah warnanya, pigmen warnanya. Nah, biliverdin ini nantinya akan dirubah lagi menjadi bilirubin. Nah, setelah jadi bilirubin, nanti dialirkan ke usus 12 jari, kemudian terus lanjut sampai ke usus besar. Nah, di usus besar, bilirubin ini dirubah menjadi urobilinogen. Nah, apa urobilinogen itu? Nah, urobilinogen itu sebagai pigmen dasar dari urobilin dan sterkobilin. Untuk urobilin menjadi pewarna urin yang kalau kalian pistur atau pipisnya mancur itu warnanya agak kekuningan. Nah, kalau sterkobilin itu pewarna feses seperti
ya warna-warna agak kuning-kuning gimana gitulah. Nah, itu yang ini yang normal loh ya. Kalau yang warnanya hijau, warnanya hitam itu tergantung dari makanan yang kalian konsumsi seperti itu. Nah, dari sini dipahami? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita ke intinya atau ke sumbernya atau ke kesimpulan. Nah, dari semua sel dalam tubuh melakukan respirasi seluler atau metabolisme. Nanti hasilnya, jika itu karbon dioksida, maka diangkutnya ke paru-paru. Nah, otomatis dalam metabolisme juga menghasilkan air. Air ini nanti ke paru-paru bersamaan dengan karbon dioksida keluar abab istilahnya gitu. Nah, oke. Nah, air ini bisa jadi di kulit, juga bisa jadi keringat, membantu itu ya. Nah, terus habis itu yang hati, yang tadi terjadi pemecahan hemoglobin menjadi bilirubin. Bilirubin nanti juga bisa diekskresikan di ginjal. Bisa diekskresikan di ginjal. Sebagai tadi pewarna apa? Pewarna urin, bener, pewarna urin itu di ginjal itu. Nah, ini bisa pelajari sendirilah karena kalian sudah saya kasih PPT-nya kemarin. Ini saya tinggal menjelaskan sedikit seperti itu. Oke, dari sini saya akhir dulu. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di kolom komentar atau via WA. Oke, saya akhir dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe sama like.